别这么说，其实你压我们要想办法先恢复3月1炮沉幽湖的麻烦。那宝贝不仅早餐一顿了，东西好难闻。我的宝贝，怕是那就。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Little Fairy Yaw, dan ini adalah episode keduanya. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 1. Sebelumnya, Haewon telah melukai seorang gadis bernama Yuji Yaw, yang mana kemungkinan besar Haewon ini mengenalinya. Ia pun senang karena telah lama mencari gadis itu, dan bertemu juga di sini. Namun karena kondisi Yuji Yaw sudah begitu kritis, jadi Haewon pun melakukan sesuatu. Entah apa yang telah dirinya lakukan. Sebab ketika Jiun menggunakan batu pengembali jiwa, justru jiwa Yuji Yaw lah yang masuk ke dalam tubuh Haewon. Ini tentu membuatnya bingung, tapi karena takut akan dihabisi, jadi Yuji Yaw pun akan berpura-pura menjadi Haewon. Namun ini balasan lupa dengan beberapa ingatan sebelumnya. Di sisi lain, Nanja merasakan kebangkitan dari Haewon, jadi dia pun bergegas untuk pergi menemuinya. Namun Jiun tidak akan membiarkan hal itu, jadi dia bergegas membawa Haewon untuk pergi menjauh. Sekarang kita pun akan melanjutkan episode terbarunya. Gadis yang baru datang ini bernama Bailayan. Dia merasa ada yang berbeda dengan Haewon. Karena meskipun dia baru saja dibangkitkan, namun tetap ada yang kurang. Haewon pun panik apakah identitasnya sudah ketahuan. Bailayan menggunakan kekuatan matanya yang membuat dirinya tahu kalau 3 jiwa tuannya telah hilang. Ini semua terjadi karena Jiun telah menggunakan ritual pembangkit jiwa bajakan. Jiun pun merasa bersalah karena meskipun tuan mereka sudah hidup lagi, namun dia telah kehilangan beberapa ingatannya. Bailayan tidaklah mempermasalahkan tentang ingatan, karena yang menjadi masalah utama di sini adalah kekuatannya yang menurun drastis. Karena sudah seperti ini, maka Bailayan dan Baije pun memilih untuk pergi saja. Karena baginya, Haewon yang sekarang sudah tidak pantas untuk menjadi tuannya. Jiun tentu tidaklah terima, pasalnya Haewon hanya perlu 300 tahun saja untuk menduduki peringkat pertama di antara 3 alam. Kekuatannya bahkan sudah sama hebatnya dengan leluhur si Hei. Andai saja 3 jiwa tuannya sudah pulih, maka Jiun yakin kekuatan Haewon pasti kembali juga. Namun Bailayan sudah tidak peduli, yang tentu membuat Jiun kesal. Ia pun mengingatkan Bailayan mengenai dia yang membutuhkan Haewon. Tapi Bailayan memintanya untuk sadar, karena bagaimana cara Haewon yang sekarang menemukan keberadaan ayahnya. Jiun juga tahu akan hal tersebut, jadi mereka ini harus bersama-sama mencari cara untuk memulihkan kekuatan Haewon. Sayang sekali, Bailayan sudah tidak terlalu percaya dengan rencananya. Di sini Haewon pun bertanya apakah Bailayan memiliki cara untuk membantu dirinya. Yang mana gadis ini menyarankan untuk merebut artefak kehidupan milik Nanja dari penjaga jiwa. Harta ini tidak hanya bisa melacak jiwa yang hilang, namun juga bisa menstabilkan jiwa. Dengan begini, tuannya tidaklah perlu tiap bulan berenam di Danau Chenyao. Meskipun rencana ini bagus, tapi tidaklah mungkin bagi mereka bertiga untuk melakukannya. Bahkan Haewon sendiri saja kalah dari Nanja. Lantas bagaimana mungkin Jiun bisa melakukan hal tersebut? Tapi dengan kepercayaan yang begitu tinggi, Jiun akan berjuang mati-matian untuk melakukan hal ini. 别这么说，其实你压我们要想办法先恢复3月1炮沉幽湖的麻烦。那宝贝不仅为了主人。 Di tengah semua itu, Bailayan kepikiran satu ide, yang mana dia pun langsung saja melakukan sesuatu. Di saat Bailayan tengah sibuk, kita pun dibawa ke sebuah tempat, yang mana di sana ada sosok yang telah dikurung. Ia sepertinya telah merasakan kekuatan Bailayan. Untuk Bailayan sendiri meminta Haewon untuk memakan beberapa roh yang telah dia kumpulkan.
Dengan begini, kekuatan tuannya bisa pulih. Hanya saja memakan benda hal ini membuat hewan merasa geli. Berbeda dengan bayi lion yang menganggap roh jahat sebagai makanan yang sangat enak. Hewan pun jijik melihat roh jahat, terlebih lagi baunya tidaklah sedap. Bayi lion pun menjelaskan mengenai rencananya, yang mana Ji-Yun akan menemani hewan untuk memulihkan kekuatannya. Sedangkan dia dan Ji-Wei akan menemukan roh jahat untuk dia makan. Hewan memuji kerja keras mereka, tapi tetap saja memakan makhluk aneh ini terlalu sulit untuk dia lakukan. Sampai akhirnya sesuatu pun datang yang langsung saja mengambil roh jahatnya. Ini semua adalah ulah dari pria yang sebelumnya dipenjara tadi. Kehadirannya dianggap begitu berbahaya oleh mereka. Jadi Ji-Yun maupun Ji-Bei akan mencoba untuk bisa melindungi para gadis. Namun sepertinya kekuatan dari pria ini terlalu besar. Bahkan satu serangan saja telah membuat Ji-Bei terpental. Ji-Yun mengenalinya sebagai dewa besar Jianshui, yang adalah dewa angin pada zaman dahulu. Tapi sepertinya dia itu mengalami sesuatu yang membuat Jianshu tidak bisa mengendalikan dirinya. Hewan ingat kalau Jianshu seharusnya sudah hilang pada 100 tahun yang lalu. Lantas mengapa dia tiba-tiba saja muncul di sini? Ji-Yun segera melakukan penyerangan dengan cepat untuk bisa mengatasi Jianshu. Dalam pertarungan ini terlihat dengan jelas kalau Ji-Yun bisa mengimbangi setiap gerakan Jianshu. Bahkan dia juga sempat memberikan beberapa serangan kepadanya. Tidak mau ketinggalan, Bayi Lion juga segera melakukan serangan kepadanya. Ia menggunakan roh-roh jahat miliknya yang membuat pergerakan Jianshu sempat dibatasi. Namun meskipun begitu, dirinya tetaplah bisa melakukan serangan balik kepada Baija yang mencoba menyerangnya secara diam-diam. Ji-Yun memintanya untuk segera menghentikan tindakannya. Apakah dia itu telah lupa bagaimana hewan memberikan pertolongan kepadanya? Sayang sekali Ji-Yun ini telah tertangkap oleh Ji-Yusan. Dengan kondisi seperti ini, tentu saja dirinya sudah tidaklah bisa berbuat apapun lagi. Bahkan Ji-Yun pun meminta tuannya untuk pergi. Namun hewan yang mengingat kebaikan Ji-Yun tidak akan meninggalkannya begitu saja. Alhasil serangan pun telah dirinya lancarkan. Serangan ini tentu saja membuat Ji-Yusan menjadi begitu marah. Serangan pun langsung saja Ji-Yusan lancarkan kepada hewan. Untung saja hewan masihlah mampu mengimbanginya. Namun dengan kekuatan dirinya yang sekarang, Ji-Yusan bukanlah lawan yang bisa dia kalahkan dengan mudah. Jadi karena itulah hewan harus mencari kelemahan dari Jiangsan yang tidak terkendali saat ini. Namun sepertinya itu cukup sulit juga. Bahkan hewan berpikir kalau dirinya pasti akan segera mati. Di saat Jiangsu ingin menghabisinya, kekuatan yang besar pun telah muncul. Yang mana ini semua berasal dari hewan yang asli. Ketika Yu Jiao kebingungan, hewan yang asli pun muncul untuk memberikan bimbingan kepadanya untuk bisa menggunakan kekuatan ini dengan benar. Alhasil dalam sekejap saja, Jiangsan yang mengamuk berhasil mereka tahan. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.